Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai chapter 2 terkait dengan perilaku organisasi, yaitu kepribadian dan nilai. Namun pada chapter 2 ini, saya akan menekankan hanya pada kepribadian saja. Setiap orang yang terlahir di dunia ini pasti akan memiliki kepribadian, yang namanya kepribadian. Nah, kepribadian seseorang ini berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kepribadian yang dimiliki seseorang tidak selamanya bersifat tetap, artinya bisa berubah-ubah. Nah, hal ini perubahan kepribadian yang dialami oleh seseorang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya seperti lingkungan, di mana lingkungan bisa mempengaruhi perubahan kepribadian seseorang. Juga faktor internal seperti fisik maupun psikologi seseorang. Nah, kepribadian seseorang bisa berubah ke arah positif maupun negatif, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Kenapa kepribadian ini dibahas atau dipelajari dalam perilaku organisasi? Seseorang dalam organisasi didorong untuk memiliki kepribadian yang positif. Karena dengan kepribadian positif ini diharapkan bisa mendorong perilaku berkinerja yang baik. Selanjutnya terkait dengan pengertian kepribadian. Di sini banyak dijelaskan mengenai definisi kepribadian menurut para ahli. Namun, pada intinya kita bisa simpulkan bahwa kepribadian bisa disimpulkan sebagai karakter fisik dan mental seseorang yang muncul akibat interaksi genetik dengan lingkungan yang menunjukkan identitas individu tersebut. Interaksi genetik kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor genetik, bawaan dari orang tua, bawaan dari keluarga, kemudian bertemu berinteraksi dengan lingkungan di mana dia hidup, yang kemudian interaksi genetik dan lingkungan ini akan saling berinteraksi kemudian menunjukkan identitas individu seseorang. Itulah yang definisi secara umum dari kepribadian. Selanjutnya yaitu terkait dengan ciri-ciri kepribadian. Di sini ada beberapa ciri kepribadian menurut Moorhead dan Griffin. Yang pertama ada locus of control atau lokus kendali. Di sini ada internal locus of control dan external locus of control. Apa itu locus of control? Adalah tingkat di mana seseorang percaya bahwa perilakunya memiliki pengaruh nyata terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Pembagiannya ada internal dan ada eksternal. Kita langsung bahas ke pembagiannya. Orang yang percaya bahwa individu dapat mengendalikan kehidupan mereka dikatakan memiliki lokus kendali internal atau internal locus of control. Contoh, kerja keras. Mereka beranggapan bahwa dengan kerja keras mereka bisa menentukan kehidupannya sendiri. Motivasi yang tinggi. Mereka memiliki motivasi yang tinggi karena dengan motivasi yang tinggi mereka bisa meraih apa yang ia inginkan. Itu adalah lokus kendali internal dari dalam diri. Selanjutnya, ada lokus kendali eksternal, yaitu sekelompok orang yang percaya bahwa ada faktor luar yang turut mempengaruhi dirinya dari faktor eksternal. Contoh, takdir, nasib, keberuntungan. Jadi mereka beranggapan bahwa kesuksesan, keberhasilan, itu bukan berasal dari faktor internal, bukan berasal dari faktor diri, bukan dari kerja keras atau bukan dari motivasi, tapi berasal dari takdir, nasib, dan keberuntungan. Itulah kepribadian ciri locus of control. Selanjutnya adalah self-efficacy, merupakan kepercayaan seseorang mengenai kemampuannya dalam melaksanakan suatu tugas. Self-efficacy ini seperti kepercayaan diri, rasa kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka biasanya cenderung akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sebaliknya, mereka yang self-efficacy dirinya itu rendah, mereka kurang bisa
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga adalah otoritarianisme atau autoritarianism. Merupakan kepercayaan bahwa perbedaan kekuasaan dan status adalah wajar dalam sistem sosial hierarki seperti organisasi. Contoh, orang yang otoritarian akan memiliki kecenderungan mau menerima perintah dari orang yang memiliki otoritas di atasnya. Jadi, orang yang memiliki kepribadian ini, mereka kalau bekerja dalam organisasi, ketika posisinya sebagai staff, maka mereka akan legowo, akan menerima perintah dari orang yang posisinya di atasnya. Tapi orang yang tidak memiliki sifat ini, kepribadian ini, mereka cenderung tidak mau menerima. Jadi mereka cenderung tidak patuh pada atasan. Yang keempat adalah Machiavellianism. Diarahkan pada perilaku untuk memperoleh kekuasaan dan mengendalikan perilaku orang lain. Nah, ini sifat yang mungkin bisa dikatakan cenderung ke arah negatif. Lebih cenderung untuk bagaimana untuk memperoleh kekuasaan dan mengendalikan perilaku orang lain. Individu yang memiliki sifat ini cenderung rasional. Mereka rasional dan tidak emosional, bersedia berbohong untuk mencapai sasaran pribadi mereka, memberikan tekanan pada loyalitas dan persahabatan, serta senang memanipulasi perilaku orang lain. Nah, ini ada plus minusnya sebenarnya untuk jika mereka memiliki kepribadian ini. Sementara orang yang kurang memiliki sifat ini atau sifat ini kepemilikan sifat ini rendah, mereka cenderung lebih emosional, kurang bersedia untuk berbohong dalam meraih keberhasilan, menghargai loyalitas dan persahabatan, dan kurang suka memanipulasi perilaku orang lain. Semacam itu. Selanjutnya adalah self-esteem atau harga diri. Ini mungkin sudah sering kita dengar istilah harga diri. Adalah tingkat di mana seseorang percaya bahwa ia merupakan individu yang berharga dan layak. Jadi, orang yang memiliki harga diri tinggi, mereka melihat bahwa dirinya itu mampu. Mereka mampu untuk menempati posisi tertentu. Mereka layak untuk diperlakukan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, risk propensity atau kecenderungan risiko. Merupakan tingkat di mana seseorang bersedia mengambil kesempatan dan mengambil keputusan yang beresiko. Nah, orang yang memiliki kepribadian ini biasanya orang yang cenderung berani mengambil langkah, berani mengambil resiko. Selanjutnya adalah faktor-faktor kepribadian. Untuk faktor-faktor kepribadian, di sini atau di buku kalian itu dijelaskan beberapa faktor penentu kepribadian. Di antaranya menurut Robin dan Judge, juga ada Robbins sendiri, dan juga ada von Klinov dan Max Shen. Mereka memiliki pandangan mengenai faktor-faktor kepribadian. Robin dan Judge mengatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh heredity dan environment. Sementara untuk Robbins melihat adanya situation yang juga mempengaruhi kepribadian, kemudian Max Shen dan von Klinov menambahkan life experience. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini. Kepribadian itu personality. Di sini kepribadian. Kepribadian itu dipengaruhi oleh heredity, keturunan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Tapi Robin juga menambahkan bahwa situasi itu juga penting mempengaruhi kepribadian. Bahkan situasi ini bisa merubah heredity, bisa merubah environment, bisa merubah life experience dalam membentuk personality. Penjelasannya bagaimana? Kita bahas satu persatu. Heredity. Keturunan merupakan faktor yang diturunkan dari orang tua ke anaknya melalui genetik. Heredity atau keturunan ini mencakup hal fisik, gender, kecerdasan, baik kecerdasan emosional ataupun berpikir, temperamen, tingkat energi, komposisi otot, dan refleks. Yang kedua adalah environment atau lingkungan.
Lingkungan turut andil dalam pembentukan perilaku seseorang. Nah, lingkungan negatif akan memberikan kecenderungan perilaku negatif pada individu yang tinggal di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungannya positif akan memberikan dampak yang positif. Contoh lingkungan adalah budaya, norma, teman, dan kelompok sosial. Situasi akan mempengaruhi keturunan dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Individu yang memiliki kepribadian tenang, stabil, sabar, dan konsisten bisa berubah pada situasi tertentu. Nah, ini. Orangnya, pembawaannya sabar, kalem. Lingkungannya juga tenang. Tapi situasinya membuat dia tertekan. Akhirnya orang yang penyabar tadi, orang yang tenang tadi bisa berubah kepribadiannya menjadi orang yang temperamental atau emosional, semacam itu. Yang keempat adalah life experience. Pengalaman hidup seseorang selama ia hidup turut andil dalam pembentukan kepribadian seseorang. Mereka yang memiliki pengalaman buruk di masa kecilnya atau di masa mudanya itu bisa dibawa atau bisa mempengaruhi personalitinya di masa yang akan datang. Itu merupakan faktor-faktor kepribadian. Selanjutnya adalah yang terakhir terkait dengan kepribadian adalah dimensi kepribadian. Di dalam buku kalian itu ada beberapa dimensi kepribadian. Ada menurut Kettner dan Kinichi. Ini ada 5, extraversion, agreeableness, conscientious, emotional stability, dan openness to experience. Masing-masing karakteristiknya, mereka yang memiliki dimensi kepribadian ini akan memiliki karakteristik semacam ini. Nanti bisa dibaca di buku kalian. Nah, mereka yang memiliki ciri-ciri ini itu bisa memiliki karakteristik yang semacam ini. Sampai 5. Nah, untuk kuis minggu ini, untuk kuis terkait dengan chapter 2, silahkan kalian analisis kepribadian kalian berdasarkan 5 dimensi ini. Apakah kalian memiliki kepribadian ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Apakah kalian memiliki 5-5-nya ini, atau punya 3 saja, atau punya 2 saja, dan jelaskan karakteristiknya. Silahkan tuliskan dalam kolom komentar saat kalian presensi nanti. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan terkait kepribadian. Secara garis besar seperti itu kepribadian itu bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kalian menilai atau memandang kepribadian yang kalian miliki. Kepribadian positif ataupun negatif itu harus bisa dikendalikan. Oh, saya memiliki kepribadian yang negatif, cenderung negatif lah. Bagaimana cara mengatasinya itu bisa kalian atasi, cari jalan keluarnya. Demikian pemaparan terkait dengan chapter 2 kali ini. Silahkan jangan lupa kerjakan kuis seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.